Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kamu minta AI bikinin desain, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja ya? Kelihatan banget generiknya. Hari ini kita bakal bahas gimana caranya ngubah desain AI yang biasa aja itu jadi sesuatu yang kelihatan profesional banget, siap produksi. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Pasti pernah ngalamin kan? Kamu pakai coding tool AI yang canggih, minta dibuatin antar muka pengguna. Dan yang kamu dapat itu, ya fungsional sih, tapi kayak nggak ada jiwanya gitu. Rasanya kayak cetakan pabrik aja. Gampang banget ditebak kalau itu buatan AI. Dan jujur ya, di zaman sekarang, yang kayak gitu tuh udah nggak cukup bagus. Nah, ini dia masalah utamanya. Desain yang generik itu nggak bakal bikin klien atau pengguna tamu terkesan. Desain yang kayak gini tuh kesannya kurang dipikirin, dan bisa-bisa malah bikin citra proyek kamu jadi kurang meyakinkan, bahkan sebelum proyeknya mulai. Kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar template standar. Terus gimana kalau misalnya kamu bisa nambahin semacam lapisan kecerdasan desain profesional ke AI yang kamu pakai? Jadi ada sebuah sistem yang nggak cuma nulis kode, tapi juga bisa bikin keputusan desain yang cerdas, persis kayak seorang desainer senior. Keren kan? Nah, ini dia jawabannya. Skill UI/UX Pro Max. Dengerin ya, ini bukan sekedar plugin biasa. Anggap aja ini kayak upgrade kecerdasan buat AI kamu. Ini adalah sebuah perpustakaan pengetahuan desain yang isinya udah dikurasi, yang bisa diakses sama AI kamu buat ngambil keputusan yang tepat. Jadi, apa aja sih amunisi yang dikasih ke AI kamu? Pertama, ada 67 gaya UI yang udah dikurasi secara profesional. Coba bayangin, mulai dari gaya no brutalism yang berani sampai desain glassmorphism yang super elegan, semuanya itu tinggal dipilih sama AI kamu. Nggak cuma itu, ada juga 96 palet warna yang spesifik buat berbagai industri. Artinya apa? AI kamu nggak bakal lagi asal pilih warna. Aplikasi fintech misalnya, bakal dapat skema warna yang ngebangun kepercayaan. Aplikasi kesehatan juga nggak bakal lagi pakai warna yang norak dan nggak nyambung. Lalu ada 56 pasang font profesional. Ini bukan sekedar milih font yang bagus ya, tapi ini soal gimana caranya memastikan judul itu kelihatan beda dari paragraf dan tombol itu kelihatan jelas. Ini adalah fondasi dari hierarki visual yang kuat, dan sekarang AI kamu bisa paham itu secara otomatis. Dan ini yang paling penting, ada lebih dari 100 aturan penalaran cerdas. Ini bukan cuma aset desain biasa, ini tuh otaknya. Aturan-aturan inilah yang ngebimbing AI buat milih palet warna yang pas buat industri tertentu, atau milih tata letak yang paling cocok buat tujuan pengguna. Oke, teori terus bosan juga ya. Sekarang yuk kita lihat perbedaannya secara langsung. Kita akan pakai prompt yang sama persis, satu tanpa skill ini dan satu lagi pakai skill ini, biar kelihatan jelas seberapa hebat kemampuannya. Perintahnya super simple, buat sebuah dashboard untuk analitik layanan kesehatan. Nggak ada instruksi desain yang ribet sama sekali. Satu-satunya hal yang beda di sini adalah skill UI UX Pro Max-nya lagi aktif atau enggak. Nah ini dia hasilnya tanpa skillnya. Fungsional sih, ya. Tapi coba lihat deh, warnanya biru dan abu-abu yang standar banget. Tipografinya juga seadanya, dan nggak ada hierarki yang jelas mana yang penting dan mana yang enggak. Jujur aja, ini kelihatan sama persis kayak ratusan dashboard lain buatan AI. Sekarang, coba bandingin sama yang ini. Wow, dengan skill yang aktif, hasilnya beda banget. Dashboard ini pakai gaya minimalis, supaya kita fokus ke data. Palet warnanya biru dan hijau, yang secara psikologis itu ngebangun kepercayaan. Pas banget buat konteks medis. Tipografinya juga jelas dan enak dibaca. Ini benar-benar lompatan kualitas yang jauh. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Gimana ceritanya AI bisa berubah dari sekedar penulis kode biasa jadi desainer yang cerdas? Yuk kita bedah prosesnya. Prosesnya itu ada 4 langkah. Pertama, AI menganalisis permintaan kamu buat ngerti konteksnya. Ini buat e-commerce, SaaS, atau kesehatan. Kedua, dia bakal nyari di dalam database-nya. Ketiga, dan ini yang paling krusial, dia menghasilkan sistem desain yang lengkap. Baru deh setelah itu di langkah keempat, dia mulai nulis kodenya berdasarkan sistem desain tadi. Disinilah kecerdasannya benar-benar kelihatan di aturan penalarannya. Coba lihat gimana AI-nya beradaptasi. Buat layanan kesehatan, tujuannya kan kepercayaan, jadi hasilnya UI yang bersih. Buat produk SaaS, tujuannya itu mendorong aksi, jadi hasilnya ada bagian hero dan tombol call to action yang kuat. Ini baru namanya desain yang berdasarkan tujuan. Oh ya, dan kamu nggak perlu khawatir soal tumpukan teknologi atau tech stack kamu. Skill ini udah mendukung berbagai framework populer, mulai dari React dan Vue untuk web, Swift UI dan React Native untuk mobile, sampai styling pakai HTML dan Tailwind CSS. Aman.
Jadi intinya, ini semua bukan cuma soal bikin UI yang lebih cantik. Ini tentang ngasih kamu sebuah superpower baru, yaitu kemampuan buat menghasilkan desain kelas profesional dengan kecepatan AI. Jadi, apa untungnya buat kamu? Artinya, kamu bisa bikin prototipe yang kelihatan profesional dalam hitungan menit, bukan lagi jam. Artinya, kamu bisa dapat konsistensi visual di seluruh proyek tanpa usaha ekstra. Dan yang paling penting, kamu bisa menghasilkan UI yang benar-benar siap produksi. Plus, ini gratis dan gampang banget masangnya. Seperti kata salah satu developer yang udah pakai, sekali kamu ngerasain kualitas desain profesional yang datang langsung dari terminal AI kamu nggak bakal mau balik lagi. Ini benar-benar bisa mengubah cara kerja dan hasil yang kamu dapatkan. Jadi, ini dia pertanyaan terakhirnya. Kita semua tahu AI itu bisa membuat kode. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah AI kamu bisa mendesain dengan cerdas? Nah, dengan alat seperti ini, jawabannya sekarang adalah ya, bisa banget. Ini adalah standar baru untuk asisten coding AI.